Yang sering kami latih ini sedikit perlu diluruskan tentang apa itu produk. Ya. Jadi biasanya BMT lain itu khususnya di pembiayaan itu produk itu disebut murabahah, mudharabah, musyarakah. Itu sebenarnya bukan produk, itu akad. Jadi pembagian di akad pembiayaan. Sebenarnya produk itu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Itu baru masuk produk, karena produk ini berhubungan dengan bagaimana melakukan diferensiasi, ya bukan di akadnya, karena bisa saja akadnya murabahah tapi peruntukannya beda-beda. Ya. Contoh pembelian barang dagangan itu bisa di akad murabahah, kemudian pembelian kendaraan bisa di akad murabahah, maka belum bisa membedakan kalau murabahah itu sebagai produk. Jadi produk itu dibuat sesuai dengan peruntukan penggunaan dana. Ya. Jadi ini yang harus dibuat memang. Kebetulan di kami personal in charge pembuat produk itu memang bisnis. Jadi yang membuat draft produk baik simpanan atau pembiayaan itu yang membuat bisnis. Sampai lengkap dengan produk ini mau diakad apa saja. Ya, kemudian dari draft yang dibawa di bisnis ini dibahas bersama top manajemen di operasional dan dengan pengurus. Kalau akad ini dibahas nanti terakhir dengan Dewan Pengawas Syariah. Ini yang mempresentasikan kepada DPS itu bisnis. Ya. Jadi produknya apa, kemudian tujuannya apa, mau diakad apa, itu bisnis yang mempresentasikan kepada DPS. Nanti DPS memberikan opini syariah dari itu, karena untuk menentukan akad itu harus tahu bisnis proses, ya harus tahu bisnis proses, maka harus bisnis yang menceritakan kepada DPS proses atau penggunaan dana ini untuk apa. Kemudian bisnis membuat kira-kira kalau di akad seperti ini bagaimana Ustadz, bisa apa tidak, itu nanti DPS memberikan opini. Kemudian dari produk itu ada manfaat dan ketentuan. Jadi ketentuan ini memang ada diferensiasi sampai termasuk jangka waktu maksimalnya berapa. Itu nyantol di masing-masing produk. Termasuk di pricingnya. Jadi kalau yang di akad murabahah standar marginnya berapa produk itu. Jadi kita mengatur sampai produk ini minimalnya dijual dengan margin sekian, maksimalnya sekian. Kemudian termasuk plafon. Produk ini maksimal plafonnya berapa. Jadi seperti itu. Ya, ini nanti tujuannya adalah biar dengan adanya produk ini marketing itu sudah tahu bahwa produk ini target pasarnya siapa, sudah tahu. Ya, jadi target pasarnya siapa, kemudian sistem angsurannya seperti apa, yang marginnya berapa, itu teman-teman marketing sudah tahu. Jadi sehingga ketika membuat produk nulid itu lebih mudah. Ya, ketika membuat produk nulid sudah lebih mudah ya, karena di masing-masing produk ini ketentuannya berbeda sesuai dengan karakter masing-masing. Nanti dengan adanya produk khususnya di pembiayaan, kita bisa melakukan analisis portofolio kolektibilitas berdasarkan produk. Ya, jadi nanti produk yang risikonya tinggi, marginnya kita naikkan. Gitu. Jadi produk yang risikonya kecil, marginnya kita turunkan. Sehingga margin itu memang nyantol ke produk berdasarkan tingkat besar kecilnya risiko. Ya, jadi semakin kecil kita berani menjual lebih murah. Ya, nah, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kita untuk bersaing dengan KUR itu memang ada beberapa produk yang murah, yaitu produk yang risikonya kecil. Itu marginnya kita bikin murah. Nah, sehingga ini biar bisa sedikit bersaing dengan KUR, walaupun lebih tinggi, lebih mahal kita, bisa tidak terlalu jauh lah paling tidak. Ya. Kemudian bagaimana caranya bersaing dengan KUR? Jadi kita ini dalam hal pembiayaan ini tidak hanya target pasar kita bukan yang hanya rasional market. Ya, pendekatannya bukan hanya pendekatan rasional market. Di mana orang rasional market itu yang dipikir hanya murah gitu ya. Jadi kita juga ada target pasar kita adalah orang yang spiritual market. Ya. Jadi walaupun lebih mahal karena syariah, insya Allah ini lebih berkah gitu. Jadi kemudian ada pendekatan sosial market. Jadi di antara
programnya BMT itu kan tidak hanya bisnis ya, tapi juga ada program sosial dari program Baitul Mal ya. Jadi ada benah rumah ya, jadi kemudian ada sosial ke pesantren, ke TMTP, ke Ikatan Alumni Hadis Sidogiri ya. Sehingga ini bisa menjadi bagian senjata untuk pemasaran ya. Jadi pendekatan peran BMT dari sisi sosialnya. Jadi yang kita bidik itu bukan hanya orang yang rasional market. Bagaimana dengan yang anggota atau dengan masyarakat yang rasional market? Rasional market itu bukan hanya di mahal murah, tapi juga kecepatan proses, jadi mudah dan cepat. Nah, jadi untuk bersaing dengan KUR itu kita bermain di kecepatan proses, ya, kemudahan persyaratan dan kecepatan proses itu untuk bersaing dengan KUR. Karena rasional market itu bukan hanya melihat dari sisi murah atau mahalnya, ya, terutama di karakter masyarakat kita yang orang-orang yang Madura, ya, baik Madura negeri atau Madura swasta. Jadi orang Madura itu karakternya nggak mau ribet, ya, nggak mau ribet. Walaupun mahal, asalkan tidak ribet, mereka milih yang mahal, gitu ya. Jadi itu karakternya orang Madura. Karena orang Madura itu karakternya kan emosional, ya. Jadi mudah emosi, nggak telatenan gitu ya. Mungkin nanti dengan orang-orang yang karakternya yang tidak mau ribet itu nggak masalah, mahal asalkan tidak ribet prosesnya, gitu ya. Pak tetap harus mempertimbangkan sisi prudensial. Jadi jangan sampai pingin mudah tapi risikonya diabaikan. Jadi bagaimana bisa memitigasi risiko tapi kecepatan dan kemudahan bisa kita berikan kepada anggota. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi.